Hi guys, English subtitles are now available on my videos. Please check out and enjoy. They tried to get rid of me. They failed. I'm no average, I'm on a different level. I beat them up like an instrumental. Waist up, got a Follow me. I don't relish the title. I relish the kill. The rules have changed. Trust no one. Came from the bottom, wanted to do better. You ready to go? The heights. I felt defeated, trying to figure out what to do with this life. Come on, let's see if we're a match. You're falling for me already. What's not down, I had to get up. Fit in my gloves on. With the right information, it's easy to be mistaken for a god. Never going down without a fight. I'm a champion, about to clash like a titan. Out of my mind, that spans when I'm fighting. Let's make them bleed. Fight like a python, sing like a bee, and strike like a bison. I'm up for this. Some mistakes can be fixed. Others can only be avenged. I'm not a pawn. I'm here to break the game. Halo semuanya, kembali sama gue Truth. Jadi di video kali ini gue bakal ngajarin ke kalian gimana sih caranya supaya kalian bisa gerak lebih cepat daripada player lain. Beberapa orang mungkin mikir kayak begitu dengar perkataan gue barusan kayak Cacit bang ya, gimana caranya bang? Kok orang ada yang gerakannya bisa lebih cepet, kalau gue main kayaknya gue lambat banget bang rotasinya. nah itu karena kalian belum menguasai dasar-dasar movement dari Apex Mobile. Jadi ada beberapa yang bakalan gue bahas ya. Ada beberapa tips yang bakal gue bahas untuk hari ini. Ada 4 ya. Yang pertama gue akan ngajarin kalian cara slide jump. Kedua caranya bunny hop ya. Ketiga caranya wall jump. Dan keempat yang terakhir caranya super glide. Yang pertama gue bakal ngajarin dulu tentang slide jump. Ini adalah dasar banget, ini udah pernah gue bahas, cuman nggak pernah gue bahas secara detail ya, step-stepnya seperti apa. Ini akan gue ajarin. Ya, ada 4 tombol yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah analog. Size analog ini harus tepat, karena supaya kalian nanti bisa bunny hop, bisa wall jump dan lain-lain, itu semua tergantung dengan analognya kalian. Jadi gue saranin analog ini jangan ngikutin orang, tapi sesuaikan dengan jempol kalian sama device kalian. Karena analog ini bener-bener penting banget ya untuk supaya lu bisa gerakin ke kiri, gerakin ke kanan, gerakin lurus, gerakin mundur, itu semua analog yang bermain. Ya itu yang pertama. Kedua adalah tombol sprintnya. Kalau tombol sprintnya terlalu jauh, alhasil slide jump lo akan sering gagal. Karena untuk lu supaya bisa slide jump seperti ini nih, ya kayak gini ya. Nah, ini lu harus lari. Nah, lihat itu. Lihat ya waktu gue jalan ke atas nih. Tek, tuh, sprint. Perhatikan di handcam ya. Nah, ini gue naikin ke atas dulu bentar. Nah, nih perhatikan di handcam ya. Kita naikin ke atas, tek, tuh, tombol sprint. Nah, kalau ini terlalu jauh, kita susah nih buat dapetin sprint ini nih. Ya. Kalau kita cuma jalan ke atas, ini jalan biasa. Gitu. Jadi usahain ya jempol lu ini bener-bener ada di pose yang tepat supaya dia langsung lari nih. Tuh. Ini jalan. Ini lari. Ini beda loh ya. Ini jalan ini stepnya kecil, tapi dia juga nggak bisa kayak gini nih. Tuh, nggak bisa. Supaya kita bisa slide jump, ya kita harus gerakan analog dia sampai ke tombol sprintnya keluar, lalu kita slide jump. Simple kayak gini. Lihat ya. Nah, kalau terlalu jauh dia susah. Apalagi nih misalnya kita jauhin banget ya. Nih, nah ini dia makin susah nih karena dia jalan terus tuh. Udah gue pentokin sampai sini pun, lihat ya, ini dia tetap jalan. Tapi kalau misalnya kita deketin, ya, kita gini pun dia langsung lari. Oh, lihat ya. Jadi ini yang penting. Nangkap ya. Nah, usahain ini untuk jarak sprint ya, sama auto sprint ini agak dijauhin ya. Jadi misalkan auto sprintnya di sini, nah sprintnya di sini gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lagi mager, kita mau jalan, ya udah kita jalan aja biasa. Tapi kalau misalnya kita pengen slide jump, ya kita gini. Ya, ini kalian harus cari sendiri ya posisinya gimana supaya kalian enak. Ini penting banget. Sekarang gue ajarin caranya gimana. Jadi sebenarnya slide jump itu adalah ketika lu posisi berdiri biasa ya. Lalu lu lari, terus tekan tombol slide dan lompat. Oke. Ya, beberapa orang mungkin caranya seperti ini ya. Gitu. Itu ya. Kayak gitu. Jadi dia nge-slide-nya lama terus dia lompat. Nge-slide lama, lompat.
Nah ini beberapa orang kayak gitu. Kalau gua caranya sedikit berbeda. Kalau gua gini caranya. Karena gua modenya ini mode hold ya, tombol slide-nya, jadi gua kayak gini. Ketika jadi kelihatannya kayak dia lompat doang biasa, padahal gua slide lompat. Ngerti ya? Ingat juga kalau di Apex Mobile itu momentum yang dihasilkan dari slide itu ngebikin gerakan kita jadi lebih cepat. Ketika kita jalan biasa kita cuma gini doang, tapi kalau misalnya kita sambil nge-slide, gue ganti legend dulu sorry. Biar nggak, nah dah gue ganti rate ya, supaya nggak ada passive effect ya. Nih, kalau kita jalan biasa kan gini. Ya, kalau misalnya kita slide lebih cepat gitu ya. Nangkap ya. Tapi kalau misalnya kita slide-nya ini dia modenya hold, dia jadi kayak gini. Lihat. Nangkap ya? Nah ini basicnya banget. Nah dan ini pun juga ada hitungannya, yang bahkan orang-orang tuh dimodifikasi lagi ya di TikTok. Beberapa kali gue lihat itu ada yang namanya bunny hop. Nah cuman ini nanti akan gue jelasin. Cuman dasarnya itu adalah ada di slide jump. Untuk slide jump ini sendiri banyak banget orang sebutnya itu dead slide. Dead slide tuh apa? Dead slide tuh kayak gini nih. Nah ini kayak gini. Ini dead slide nih. Lihat ya. Mandek nih, dia nggak bisa cepet. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena kita ya maksa slide jump, padahal momentumnya kita belum dapat. Momentum di Apex itu akan kereset dengan sendirinya ya by system itu setiap 3 detik sekali ya. Kayak gini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, cuman kalau misalnya kita timingnya itu kecepatan, misalkan 1, 2. Oh gitu. 1, 2. Jadi lambat. Harus tepat 1, 2, 3. 1, 2, 3 gitu. Cuman ini timing beberapa orang itu pas banget ya. Mungkin kalau detikan gua biasanya tuh kayak sekitar 2 sampai 3 detik lah, 2,5 lah. Lihat ya, kayak gini. Ini basicnya banget dan ini harus kalian pelajarin kalau kalian pengen movementnya cepet ya. Contoh nih beberapa orang kayak gini nih. Ini coba kita pasang timer aja ya. Dari sini ke ujung sana berapa detik? Jalan biasa. Jalan biasa ya. Berapa detik nih? Nanti pasang timer ya. Editor gue. Oke. Berapa detik? Oke, sekarang gantian kalau kita kayak gini. Lihat. Mana yang lebih cepat? Nice. Nah, dan perbedaannya itu berapa jauh gitu ya perbedaannya. Ini harus bener-bener komparasi gitu supaya tahu efektivitas dari slide jump ini tuh sebenarnya mempengaruhi movement speed tuh berapa persen sebenarnya. Oke? Nah, ini harus kalian pelajarin ya. Tapi ya kalian juga harus tahu kalau slide jump ini nggak cuman bisa lurus, tapi dia bisa ke 180 derajat. 180 derajat tuh sampai mana? 180 derajat tuh kita kayak miring kayak gini nih. Miring kayak gini nih. Lihat ya. Lihat. Jadi kita nggak usah gini, oh gitu. Misalkan kita mau ngadep ke sana, tapi kita slide jump, kita nggak usah kayak gini nih, nggak usah kayak gini. Kita bisa gini, lihat ya. Caranya gimana? Perhatiin nama analognya, ya. Mungkin ini nggak persis 180 derajat ya. Jadi maksud gue jangan sampai 90 derajat ke sini juga nih, gitu ya. Nih, jangan kayak gini juga nih, karena ini kurang efektif biasanya, gitu. Lihat ya. Lebih efektif kalau misalnya kita agak sedikit miring. Kenapa? Untuk aktifin tombol sprintnya. Lihat tuh ya. Kalau kita miring dikit, nih, ini dia ada tombol sprint. Tuh. Tapi kalau misalnya kita ke kanan, dia nggak ada tombol sprint. Perhatiin ya. Jalan kayak gini sama jalan kayak gini. Tuh, agak miring. Lihat ya. Lihat animasi karakternya guys. Gue lihat sekali lagi nih. Kalau kita ke kanan, ya, ini dia jalan biasa. Tapi kalau kita miring, dia lari. Nah, menurut kalian mana yang lebih cepat? Slide jump ya? Kita lari atau kita jalan biasa? Mana yang lebih cepat? Nah, jawabannya yang paling benar adalah sambil lari, karena itu ngasih momentum lebih banyak gitu. Makanya kita harus perhatikan ini nih. Nih, waktu kita miring, nah ini kan nggak ada nih, dia nggak lari. Nah, tuh. Jadi kan sebelumnya udah sempat gue mention ya, kalau misalkan slide jump itu bisa 180 derajat. Betul. Tapi yang paling maksimal adalah cuma sampai segini nih. Berapa nih? Hitung-hitungannya nih kira-kira 90 derajat kali ini ya. Dari sini nih kiri atas sampai ke kanan atas. Nah, tuh sampai tombol sprintnya keluar. Nah, kurang lebih kayak gitu. Tak, putar gitu. Lihat aja ini slow motion aja nih nanti nih. Gitu. Diputar. Nah, ini bagus banget nih untuk apa? Untuk rotasi sama untuk ngindarin tembakan musuh. Lihat ya. Kita tembakin orang, saat gitu langsung.
gitu ya. Jadi daripada kita kayak gini, semakin orang set gitu, itu nggak usah. Kita bisa cuma tinggal kayak gini dong. Lihat timingnya. Mantap. Oke. Yang kedua, gue pengen ngebahas tentang Bunny Hop. Nah, ini kan banyak banget nih Bunny Hop dari season 1 kalian juga udah kenal lah ya nama Bunny Hop itu ya. Yang artinya lompatan kelinci ya. Kalau di TikTok orang ngajarin nih kayak gini nih. Ini. Ya, jadi sebenarnya ini kurang lebih simple, sama banget ya rumusnya kayak si slide jam aja. Cuman bedanya daripada kita kayak gini, ya. Ah, waktu larinya ini diisi sama lompat sama dia, gitu ya. Anggap ya. Nah, dan ini dia biasanya 4 kali lompatan ya. Jadi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ah, udah gitu terus. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gitu caranya, oke? Oke. Nah, ini sebenarnya sama aja basic kayak slide jam. Makanya gue fokusnya ajarin di slide jamnya dulu nih dasarnya. Karena menurut gue ini nggak begitu penting sebenarnya. Pertama, ini bikin lu capek. Kedua, kalau lu nggak ditembak sama musuh, menurut gue ini agak kurang efektif aja. Lihat ya. Oh ya, dan pastiin ya ketika kalian ngelakuin semuanya ini, slide jam, bunny hop itu, usahain kalian itu waktu kalian nggak megang senjata. Oke, karena apa? Karena waktu kalian megang senjata, ini kalian akan lebih lambat. Oke. Ya, waktu kalian megang senjata sama kalian nggak megang senjata, lebih cepat nggak megang senjata. Lihat ya. Nih, misalkan kalian bilang, oh itu perknya upgrade kali bang. Oke, kita ganti legend yang nggak bisa lari. Plastik dah. Nah, ini nggak ada tambahan apa-apa nih movement speed dia. Gini, sama gini. Mana yang lebih cepat? Ah, inget ya. Harus banget kalian tuh menjaga momentum kalian supaya karakter kalian tuh cepet. Karena kalau misalnya kalian cepet, kalian punya slide jam pun juga jadi cepet. Nah, ini gue pakai caustic nih. Lihat ya, sama aja. Cuman kelihatannya aja dia lambat, padahal sama aja nih. Oke. Gitu, karena karakternya gede. Gitu ya. Ini adalah bunny hop. Ya, usahain kalian jangan terlalu ekstrim banget ya ganti ininya, ganti directionnya. Jadi misalkan lu lagi lurus, terus lu bunny hop ke belakang gitu. Nah ini abis nih momentumnya. Contoh ya, gitu, abis deh momentumnya. Jadi jangan pernah ngelawan arah gitu ya. Jangan pernah ngelawan arah dari bunny hopnya supaya dia nggak habis. Kalau mau dilanjutin aja. Gitu. Tapi kalau misalnya kalian ke belakang, dia habis momentumnya reset lagi. Ini juga bisa ke belakang, ya. Yang pasti sama arahnya kalau bisa. 3, 4. Ya. Sama ya. Tuh, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Tuh, 2, 3, 4. Sama, oke? Berikutnya yang harus kalian pelajari adalah wall jump. Wall jump udah pernah gue bahas ya. Buat teman-teman yang masih belum ngerti, simpelnya gini aja. Ini ada yang nanya ya, di streamingan kan gue beberapa kali udah ajarin. Kayak gue buatin video khusus aja sekarang supaya orang gak nanya lagi gitu. Karena menurut gue basicnya gitu-gitu aja. Nah, untuk wall jump yang harus kalian perhatikan adalah gini. Bang, gimana caranya bang wall jump miring bang supaya karakternya cepet? Nah, jadi gini, wall jump itu dia akan pantulin badan lu searah di mana lu datang. Contoh nih, misalkan lu kayak gini. Dia akan mantul ke belakang. Kalau lu lurus kayak gini, dia akan mantulnya kebalikannya. Nah, ini akan gue jelasin lewat gambar ya supaya kalian lebih ngerti nih. Kalau untuk wall jump, bayangin ini dinding. Ini dinding, ini karakter kalian. Kalau kalian dari miring sini, terus kalian teng gini, dia akan pantulin ke sana. Oke. Oke, ini adalah case 1. Kalau kalian datangnya dari sini, nah, dia akan mantulin kemana? Ke sini kah? Atau ke sini? Ya nggak tahu. Yang bener jawabannya ini. Karena dia akan mantulin dari arah lu datang. Makanya kalau misalkan lu datangnya dari lurus kayak gini nih, ini kan sebenarnya kita mau pantulin ke sini nih. Ya udah dia akan mantulnya ke sini. Dia nggak mungkin bisa mantulin ke sana. Itu nggak mungkin. Ya, jadi dia cuma akan tek gitu, lompat lurus, dia akan mantulin ke sini juga. Kalau misalkan dia mantulinnya dari sini, dia akan mantulin ke sini juga. Kalau dia mantulinnya dari sini, dia akan mantulin sini juga. Udah, itu doang rumusnya, ya.
Setelah udah paham itu kita tes. Nah, contoh nih, misalkan gue datangnya dari sini. Ya, ini akan agak miring nih. Gitu. Agak miring. Nah, jadi usahain semiring mungkin supaya kalian lebih jauh. Nah, kalau kita salah nih, kalau kita mantulin di bagian sini nih, harusnya kita pantulin di bagian sini nih, persis di bagian dataran ya. Kalau kita pantulin di sini, dia akan mantulnya ke sini, ke belakang. Wall jump itu juga sebenarnya ada 2 tipe ya. Yang pertama lo ada jalan biasa, wall jump. Ya, jalan biasa bisa juga wall jump. Cuman menurut gua pribadi lebih susah ya. Cuman menurut gua tuh lambat ya. Nggak tahu beneran lambat atau ngerasanya doang ya. Cuman biasanya gua nggak pernah sih kayak cuman jalan biasa gini tuh wall jump tuh nggak pernah. Karena dia pelan. Karena gua mikir seperti ini. Kalau dia akan mantulin, ini teori gua ya. Kalau dia pantulin dari arah kita datang, mungkin nggak sih kalau misalnya kita pantulin dia dengan kecepatan taruh kata 10 meter per jam, dia juga akan mantulin 10 meter per jam. Yang artinya kalau kita datang dengan kecepatan tinggi, dia akan mantulin kita dengan kecepatan tinggi juga. Nah itu teori gua ya. Jadi kalau misalnya kita jalan, ini kan lambat nih. Dia mantulin juga lambat. Lihat ya, dia pelan. Oh, ambil slide jam dia akan lebih cepat. Oh. Oke. Nah, cara paling gampang untuk latihan tuh sebenarnya di sini ya. Jadi kalian benar-benar tahu banget. Cuman kalau gue biasanya sambil bayawan, gue juga sambil latihan ya. Jadi di dinding kayak gini nih ya, di bayawan tempat bayawan ini kan lebih tinggi nih daripada yang lain nih. Dan dia juga lumayan datar ya, lumayan luas juga nih pinggirannya. Jadi kita wall jamin. Gitu. Oke. Gitu. Tapi kalau misalnya kita pelan, dia juga lebih pelan tuh. Langgap ya, kalau kita pelan, hasil yang didapetin juga dia pelan. Nah, lebih pelan. Nah, sebelum itu ya, gue juga lupa nih ngajarin satu tombol yang harus kalian aktifin. Jadi kalian pergi ke settings, gameplay, lalu di bagian climbing control mode. Nah, ini diubah jadi easy. Maksudnya apa? Kalau diubah jadi easy, ini wall jumpnya lebih gampang. Ya, jadi cuman lu tahan aja tombol lompatnya, lihat ya. Tahan tombol lompatnya, dia akan otomatis wall jump. Tapi kalau misalnya lu lepas, ya lu pencet sekali doang, dia akan manjat. Nah, oke. Jadi kalau misalnya lo lagi pengen manjat nih, ya udah pencet sekali. Tapi kalau misalnya lo pengen wall jump, tahan. Itu dong caranya. Nanti kalau misalkan kalian gabungin semua movement ya, dia akan jadi seperti ini gitu. Jadi lo bisa gabungin sama misalkan slide jump plus bunny hop ya, plus wall jump. Ini semua bisa lo gabungin. Contohnya nih kayak gini nih. Ini kan bunny hop. Ya, ini bunny hop nih. Bisa juga lo gabungin sama slide jump. Apa ya? Kita ulang lagi nih. Ini bunny hop terus ya. Lihat. Gitu. Bisa lu gabungin semuanya. Nah, sama yang terakhir nih. Ini yang namanya super glide. Gunanya apa? Supaya lu bisa dapat tambahan movement. Lu bisa dapat tambahan movement ketika lu abis manjat. Oke? Caranya gimana? Gampang ya. Ini gampang banget. Lu cuman manjat. Ketika dia kelar manjat, slide jump. Ini. Tuh, lihat ya. Jadi dia tepat sesudah dia kelar manjat, tekan tombol slide. Lagi ya. Rumusnya sama kayak gini nih, sama aja yang kayak gini nih. Ya, lu diem, slide jump. Rumusnya sama. Ketika lu kelar manjat, lu kan karakter lu diem, lalu slide jump kayak gitu. Tek, ya, tepat sesudah dia kelar manjat, nge-slide. Ya. Timingnya harus tepat tapi ya. Oh. Gabungin sama wall sama ini, bunny hop. Digabungin, lalu nanti kita bisa super glide lagi. Nah, ini namanya super glide ya kalau di PC. Gitu. Nah, cara latihannya gimana? Latihan aja tuh, cuma tinggal ke dinding yang sana. Ya, ke sini ya, bukan ke dinding yang ini nih. Karena dia lebih gampang kalau misalkan ada di dataran yang lebih luas gitu. Ini kan kotaknya lebih luas nih ketimbang di sini. Kalau di sini kadang suka gagal sih. Walaupun bisa juga tuh. Ya. Untuk pemula di sini dulu aja nih. Gitu. Oke, ada 4 tips yang mau gue bagikan hari ini. Dan ini semuanya udah gue jelasin. Dan menurut gue ini kayaknya super simple ya. Dan semoga kalian bisa terapin ya di in-game. Jadi sebenarnya gue bukan nge-cheat, tapi ini semua adalah gabungan dari movement-movement yang udah gue pelajarin selama mungkin 1000 jam ya. Gue main Apex Mobile mungkin udah 1000 jam. Nah, buat teman-teman yang ngerasa belum ngerti juga, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Nanti akan gue buatin videonya khusus untuk itu. Bener-bener khusus nih. Kalau ini kan satu video berapa belas menit mencakup soal 4 tips gitu ya. Kalau misalnya ternyata belum jelas, nah nanti akan gue jelasin nih how to slide jump
persisnya nih kalian lihat nih, atau bahkan isi layarnya handcam semua gitu ya, biar kalian bisa pelajarin. Bisa juga, atau misalkan kalian belum ngerti bunny hop, how to bunny hop, itu akan gue buatin khusus gitu. Tapi so far ini menurut gue udah jelas banget. Intinya adalah semuanya itu akan lebih kalian makin lama makin improve kalau misalnya kalian makin sering latihan ya. Jadi kalian harus sering-sering latihan, jangan cuma belajar nembak tapi belajar movement juga. Dan juga sebaliknya, jangan cuma belajar movement juga tapi kalian juga harus belajar nembaknya juga. Dan inget ya, untuk tips gue selalu upload di hari Senin. Jadi kalau misalkan kalian nungguin tips-tips movement, tips-tips dasar apapun dari gue, tuh pentingin aja setiap hari Senin itu adalah jadwal uploadnya. Oke? Terima kasih semuanya udah nonton video ini sampai habis, dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye. Nah, ini banyak banget nih ya, dari setiap season tuh orang selalu ngeluh, "Bang, gue gak punya teman mabar bang, makanya rank gue stuck di platinum bang. Bang, lu enak sih bang, lu ada partian makin predator." Nah, ini banyak banget nih gue denger kayak bisikan-bisikan gue kayak gitu tuh. Makanya kalian ya buruan join aja langsung ke Discord officialnya EA Indonesia Apex Legends Mobile nih guys ya. Karena di sini banyak banget nih ya orang-orang yang nyari teman mabar nih. Contoh kayak gini nih ya, di hashtag cari slot mabar nih ya di channelnya. Cari aja nih. Min 1 FVP Diamond, min 1 FVP Pet Party Diamond, min 2 FVP Diamond Open Mic. Ini banyak banget nih ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen cari teman mabar dan bingung mau cari teman mabar di mana, langsung aja buruan join di Discordnya aja nih ya. Langsung linknya akan gue taruh di description, atau kalian bisa langsung aja nih ya, gue taruh di sini juga linknya nih. Semoga teman-teman bisa ketemu gue di Rank Predator, dan hati-hati aja guys kalau ketemu gue. Seperti biasa, gue akan selalu ngingetin kalian nih untuk selalu menjaga positive play guys ya. Karena gue pengen banget nih komunitas Apex Mobile Indonesia ya, untuk bisa ngebangun komunitas ini bareng-bareng nih ya, antara pro player dan juga orang baru belajar main, dan juga untuk casual player. Untuk kita tuh semua bisa menjaga komunitas ini supaya tetap positif gitu, dengan cara nggak toxic, terus juga main sama siapapun, jangan pernah menghina orang gitu ya. Kalau misalnya mau adu bacot ya terserah lah gitu ya teman, jangan sampai berlebihan lah ya, supaya game ini nggak ada dramanya dan kita bisa enjoy dan bisa cari teman sebanyak-banyaknya dengan main Apex Mobile bareng-bareng. Jadi gitu aja, dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya ya. Bye bye. They tried to get rid of me. They failed. I'm no average, I'm on a different level. I beat them up like an instrumental. Waist up, got a Follow me. I don't relish the title. I relish the kill. The rules have changed. Trust no one. Came from the bottom, wanted to do better. Ready to go? The heights. I felt defeated, trying to figure out what to do with this life. Come on, let's see if we're a match. You're falling for me already. Was knocked down, I had to get up. Fit in my glove zone. With the right information, it's easy to be mistaken for a god. Never going down without a fight. I'm a champion, about to clash like a titan. Out of my mind, that spans when I'm fighting. Let's make them bleed. Fight like a python, sing like a bee, strike like a bison. I'm up for this. Some mistakes can be fixed. Others can only be avenged. I'm not a pawn. I'm here to break the game.